Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Saya akan melanjutkan bahasan hadis pernikahan nomor 4 bagian B, yaitu tentang istri yang baik atau istri yang ideal. Hadis yang dikaji setelah kami bahas pada bagian A, akhbarona Kutaibah qala haddatsana Lais an Ibni Ajlan an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh muhadis yang lain dalam kutubus sitah. Yang kita bahas lebih mendalam adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan sanad atau mata rantai hadis ini termasuk juga tarjamah serta syarahnya sudah saya bahas pada bagian A. Maka sekarang bagaimana komentar penyarah hadis. Jadi kalau Al-Quran memufassir, kalau hadis syarih, ahli syarah. Yang pertama, seperti saya kutip pada bagian A, menurut Al-Ajluni. Al-Ajluni itu adalah ulama abad ke-12 Hijriah, ya. Wafatnya 1162 Hijriah. Kata beliau, hadis Ayyun Nisa Khair itu merupakan tafsir dari sifat istri solihah yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasul bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Nah, dunia itu banyak kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan, sebaik-baik kenikmatan di dunia, kenikmatan atau anugerah Allah di dunia, yang paling baik adalah al-mar'atus solihah, istri yang solih. Itu komentar Al-Ajluni. Kemudian Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, itu sahabat, bahwa tatkala turun ayat 34 surat At-Taubah tentang ancaman bagi orang yang menyimpan emas dan perak tanpa zakat bakal masuk neraka, kaum muslimin itu merasa sangat terancam, ya. Jadi itu kan dalam surat At-Taubah ayat 34, ya, kita bisa lihat, bisa kita buka surat At-Taubah ayat 94-nya, yang ya, kita lihat surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah surat ke-9, 34. Nah, ini kan ulangi tadi surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar waruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah
la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi di situ dikatakan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara ahbar, ruhban, para pendeta, para rihab, ada rahib, makan harta manusia secara batil dan menghalangi jalan Allah. Kemudian ditandaskan waladina yakni sunat dahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Maka orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan infaknya di jalan Allah, maka ancaman bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi di situ jelas berdasar surat At-Taubah ayat 34, ancaman bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa zakat. Itu bakal masuk neraka karena siksaan yang pedih. Nah, kaum muslimin merasa sangat terancam dan merasa berat. Maka Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang wafat tahun 22 Hijriah, mengatakan bahwa ia akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Kata Umar bin Khattab. Ia menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan para sahabat. Rasulullah, bagaimana para sahabat itu ketakutan sekali oleh surat At-Taubah ayat 34. Karena memang para sahabat itu kalau ada ayat turun, itu merasa turun kepada dirinya. Sehingga kalau ada ancaman tuh merasa ancaman bagi mereka. Karena para sahabat itu kan orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman itu kan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya tergerak. Kemudian wa idza tuliyat ayatu zatathum imana, kalau dibacakan ayat-ayat maka bertambah iman, bertambah yakin. Maka begitu ayat ada ancaman, merasa dirinya terancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Umar bin Khattab mengadu kepada Rasul setelah beliau memberitahu para sahabat jangan terlalu ketakutan. Kaum muslimin nanti ada kabar gembira dari Rasul. Maka saya akan menghadap kepada Rasul. Dan beliau menghadap kepada Rasul menyampaikan keluhan para sahabat itu. Maka Rasul bersabda, innallaha lam yufrid zakat illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Wa innama faradul mawaris litakuna liman ba'dakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu justru liyutayyiba, untuk membersihkan, menyucikan ma baqiya min amwalihim, sisa min amwalikum, sisa harta yang sudah dikeluarkan itu zakatnya dari hartamu. Wa innama faradul mawaris, dan Rasulullah SAW mewajibkan pembagian waris itu litakuna liman ba'dakum, adalah untuk kepentingan orang-orang setelahmu. Kemudian Umar bin Khattab bertakbir setelah mendengar sabda Rasulullah SAW. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan Rasul bersabda, ala ukhbirukum, apakah aku tidak perlu sampaikan kepada kalian bi khairin ma yaknizul mar, dengan yang lebih baik dibanding menimbun harta atau mengumpulkan harta, mengumpulkan tabungan yang begitu banyak. Apa aku perlu sampaikan kabar yang sebetulnya lebih baik
dibanding menimbun harta, yaitu almar'atus salihah, istri yang soleh. Istri yang soleh itu lebih baik, lebih unggul dibanding mengumpulkan emas dan perak. Yaitu almar'atus salihah adalah idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suaminya melihat istri yang soleh itu sarrathu, dia terpesona, dia berbahagia, dia tertarik oleh istrinya yang soleh itu. Wa idza amaroha, dan apabila dia memerintah istrinya, atau athu, selalu setia, selalu taat. Wa idza goba anha, dan apabila suaminya tidak ada di rumah, hafidhathu, maka dia menjaga rumahnya, menjaga urusan rumahnya, binafsiha, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, wa malihi, dan menjaga harta suami. Jadi Rasulullah SAW menandaskan berdasar hadis ini ada sebetulnya simpanan atau tabungan yang lebih berharga dibanding menyimpan emas dan perak, yaitu apabila punya istri yang soleh. Istri yang soleh itu lebih berharga dibanding emas dan perak yang numpuk. Nah, bagaimana si yang soleh di sini? Maka sifatnya dikemukakan seperti hadis yang kita kaji. Jadi, sarrathu idza amaroha, atau athu idza goba anha. Jadi di sini ada tanggung jawab bukan hanya mempercantik diri dan setia, tapi juga menjaga rumah atau menjadi pemimpin rumah ketika suaminya tidak ada. Tidak goba anha hafidhathu. Itu kan memelihara rumah, memelihara urusan rumah tangga, memelihara diri, memelihara harta suami. Nah, inilah komentar Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengutip peristiwa dengan pertemuan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab bertemu dengan Rasul, dan Rasul bersabda, serta Umar bin Khattab menyampaikan lagi, dan Ibnu Abbas menyampaikan berita ini kepada kita semua. Itu komentar beliau. Kemudian kita lihat Abu Umamah yang wafat tahun 86 Hijriah. Itu menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihah." Tidak ada yang memberikan faedah yang cukup banyak, faedah yang cukup besar bagi mukmin setelah takwa kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik bagi mukmin setelah takwa kepada Allah, khairan lahu, yang baik baginya, min zaujatin sholihah, dibanding istri yang soleh. Seperti apa istri soleh itu? In amaroha atau athu. Apabila dia memerintah, maka dia taat, dia setia. Wa inna doro ilaiha, apabila dia melihatnya, sarrathu, tertarik. Wa in aksama alaiha abarrathu, kalau suaminya memberikan nasib atau memberikan pemberian, abarrathu, dia senantiasa menganggap baik. Wa in goba anha nasohathu fi nafsiha wa malihi. Tapi kalau sedang tidak ada, maka dia menjaga diri dan menjaga harta suami. Jadi memang banyak hadis itu menggunakan malihi, ya. Jadi hadis yang ini juga fi nafsiha wa malihi.
Jadi kalau sudah dua kita temukan, pertama dari Umar bin Khattab, di sini dikatakan hafidatu fi nafsiha wa malihi. Kemudian dari Abu Umamah juga bunyinya nasohatu fi nafsiha wa malihi. Jadi, dan ini tentu saja komentar para ulama berkaitan dengan hadis ini cukup penting pemahamannya. Jadi munasabah ya. Jadi bandingkan hadis itu saling menafsirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi berdasar ketika hadis tadi, istri yang baik menjadi pertama sumber kesenangan hidup di dunia, karena di situ ad-dunya mata'un, sumber kesenangan. Jadi dunia itu banyak kesenangannya, di samping banyak kesulitan, tetapi dunia itu banyak kesenangan juga. Buktinya apa? Buktinya kan manusia rata-rata ingin panjang umur, ingin panjang usia. Berarti kan itu betah di dunia. Jadi dunia itu banyak menyenangkan. Dan bagi muslimin juga boleh untuk mendapatkan kesenangan. Jadi seorang muslim itu tidak boleh menderita di dunia. Kan doanya juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada benar. Bagaimana atuh? Hadis yang adunya sijnul mukminin, penjara. Ya, penjara itu bukan berarti penderitaan kan. Tapi itu banyak aturan, banyak pengekangan karena ada yang haram, ada yang makruh yang harus dihindari. Ini dunia ini sumber kesenangan. Dan ternyata berdasar hadis ini, kesenangan yang paling utama adalah almar'atus sholihah. Kemudian yang kedua, mar'atus sholihah, istri yang baik itu simpanan atau saham yang sangat berharga. Bahkan ditandaskan di dalam hadis ini, bi khairin mayak nizul mar. Jadi lebih baik dibanding dengan simpanan berupa emas dan perak. Emas dan perak itu kan tidak pernah rusak ya nilainya. Karena emas itu apabila kedinginan tidak beku, apabila kepanasan tidak leeh, tidak hancur. Ya. Jadi emas itu utuh. Jadi simpanan emas itu kan cukup berharga, logam mulia. Tapi ada yang lebih bagus dari emas, yaitu almar'atus sholihah. Oleh karena itu termasuk simpanan atau saham yang sangat berharga di dunia ini. Simpanan yang sangat bernilai. Kemudian ketiga, almar'atus sholihah itu bekal yang paling berharga dan bermanfaat. Karena di sini dikatakan mastafadal mu'min ba'da taqwallah. Jadi setelah takwa kepada Allah, ada yang lebih baik, yaitu zaujatin sholihah, istri yang soleh. Itu sangat bermanfaat sebagai aset takwa kepada Allah dan juga sebagai mempunyai saham yang cukup berharga. Sedangkan yang dimaksud dengan pinapsiha, pandai menjaga diri tatkala sendirian sehingga memungkinkan di sini untuk berjauhan kalau pinapsiha di situ karena di dalam diri. Dengan kata lain, walau sedang berjauhan dengan suami, istri yang baik itu tetap menjaga dirinya dan tidak pantas dicurigai. Kemudian komentar berikutnya Al-Banna. Al-Banna di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Dia berkomentar hadis Ayun Nisa Khair pada kalimat
yang dia komentari adalah la tukhalifuhu bima yakrahu. Yang dia komentarinya. Dia menerangkan tentang sifat istri soleh. Yaitu tidak pernah berbuat yang bertentangan dengan keinginan suami tatkala sendirian. Jadi di sini tentu berkaitan juga dengan ayat yang lain. Ini dia melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu yang dibenci suami. Baik dalam dirinya, seperti tabarruj, ya. Tabarruj itu pamer kecantikan, pamer keindahan di depan laki-laki lain supaya laki-laki lain tertarik. Nah, tidak melakukan demikian. La tukhalifuhu fima yakrahu. Itu komentar Al-Banna. Karena mereka tidak pernah tabarruj. Dan atau bergaul dengan mereka dalam penggunaan harta. Jadi di dalam penggunaan harta juga selalu ada izin. Ada sesuatu yang diridhoi atau yang disetujui oleh suaminya. Tentu dia pandai menjaga hartanya pada hal-hal yang diizinkan oleh suami. Kemudian Al-Munawi itu berkomentar bahwa gambaran istri tentang tasurruhu, kemudian tuti'uhu, dan wala tukhalifuhu binafsiha wa maliha. Kata Al-Munawi, tasurruhu itu menyenangkan pada pandangan suami. Karena penampilannya dengan mempercantik diri. Tuti'uhu itu selalu setia atas perintah suami, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi setianya pada hal-hal yang tidak bertentangan. Jadi kalau yang bertentangan dengan syariah, tentu saja suami yang soleh akan menolak, tidak akan taat kepada perintah suami yang bermaksiat. Ya, salah satu contoh, umpamanya suaminya melarang berjilbab, ya, melarang nutup aurat. Jadi kalau keluar harus diperintah membuka, itu tidak perlu ditaati. Ya, kecuali kalau dipaksa oleh suaminya, apabila pergi dengan suami, dia bukan, tentu tanggung jawab itu. Kemudian la tukhalifuhu fi nafsiha, kata Al-Munawi, tidak pernah menolak keinginan suami tatkala menghendaki sesuatu dalam pergaulan suami istri. Karena la tukhalifuhu tidak pernah membantah, tidak pernah menolak, itu kata Al-Munawi. Jadi sepanjang tidak ada sebab, dia akan selalu siap untuk menjalannya. Tentu sebabnya yang boleh juga sebab syar'i. Sebab yang dibolehkan oleh syara untuk menolaknya. Jadi jangan bikin-bikin alasan tentu saja. Kemudian maliha, kata Al-Munawi, itu memelihara hartanya sehingga tidak menggunakan pada hal-hal yang berbau dosa. Melainkan berusaha untuk membantu kebutuhan suami. Jadi kalau dia punya harta, maka membantu. Nah, istri solihat ialah yang selalu bergaul dengan suaminya secara baik dan tidak berbuat jelek. Serta selalu memenuhi hak dan kewajibannya. Itu komentar Al-Munawi. Kemudian dalam alina lain, Al-Munawi juga berkomentar bahwa istri solihah, sebagaimana diungkap dalam Al-Quran, adalah yang taat dan patuh pada suami, yaitu yang tercantum di dalam surat An-Nisa yang saya bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, disitukan laki-laki, kemudian perempuannya fas-solihat qanitat habitat lil ghaib. Serta pandai menjaga diri tatkala suaminya sedang tiada. Ia juga pandai menjaga rahasia suami dalam hal yang perlu dirahasiakan. Tentu saja kalau tidak memerlukan yang sangat penting,
rahasia itu harus tetap dijaga. Seorang laki-laki yang mempunyai istri solihat, tak ubahnya seorang raja yang memiliki mahkota dari emas. Demikian kata Al-Munawi. Tatkala melihatnya, ya selalu terpesona. Kemudian komentar Al-Ajizi, dia mengisyaratkan dua kalimat. Pertama adalah tasurruhu idana doro ilaiha, yaitu yang menarik tatkala suaminya melihat, karena kecantikan istri itu merupakan faktor pendukung suami kan, hingga dapat menahan diri dari wanita lain dan dalam menjalankan agama, karena akan bersyukur. Kemudian tuti'uhu ida amaro, setia, perintah sepanjang tidak mengandung unsur dosa. Dan komentar berikutnya, la tukhalifuhu fi nafsiha, oleh Al-Ajiji dikomentari, tidak bersikap atau bertindak yang bertentangan kalau menghendaki sesuatu kebutuhannya, kecuali dalam keadaan udzur. Ya, seperti haid dan sebagainya. Kalimat ini merupakan penguat betapa pentingnya kesetiaan istri terhadap suami. Jika istri bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan suaminya, berarti dia telah berbuat dosa karena melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan Al-Ajiji juga berkomentar pada kalimat wala maliha bima yakrohu, dalam pergaulan harta maupun penggunaan harta tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh suami. Itu sarah dan komentar para penyarah hadis tentang ayun nisa khair. Sarot kaidah nadortaha, to'at kaidah amartaha, wala tukhalifuhu fi nafsiha, wala maliha atau malihi bima yakrahu. Dan tentu saja ada beberapa ibroh yang patut kita garis bawahi dari hadis ini, tapi beberapa ibrohnya akan saya sampaikan pada kajian ketiga. Saya anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.